Hai Sobat Telur, bertemu kembali bersama kita di YPWB Channel. Petualangan kita kali ini kita akan menuju ke sumber Kali Reco. Lalu kita akan lanjut menuju jalur goes mengelilingi perbatasan paling luar dari Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang. Kita akan meluncur bersama dengan Mas Jimmy, Mas Ade, Mas Rizky, dan saya sendiri. Sumber Kali Reco berada di Jalan Sumber Waras 2, Dusun Kerajaan, Desa Kali Reco, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Kita berempat meluncur ke jalanan. Ini adalah pagi hari di hari Minggu yang cerah. Seperti minggu sebelumnya, banyak sekali goeser yang turun ke jalanan untuk sekedar berolahraga. Tak jarang kita juga bertemu dengan goeser petualang yang gila bersepeda seperti kita. Namun yang membedakan kita dengan mereka adalah mereka golongan goeser senior dan saketi. Namun apa daya, kita hanya goeser cupu yang hanya ingin berpetualang santuy mengandalkan dengkul saja. Tak terasa kita ngebut syahdu di jalanan, menyalip banyak pesepeda. Ternyata kita masih seterong lur. Kita melihat Google Map, ternyata sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Melihat jam, ternyata ini masih pagi. Berarti kita benar-benar ngebut tanpa sadar. Amazing. Kita masuk ke jalan setapak di pemukiman menuju ke Kali Reco. Kita pun meluncur masuk. Terlihat plakat penunjuk arah ke sumber Kali Reco sekitar 100 meter. Dengan mantap kita menyisir jalan, berharap tidak tersesat karena jalanan kampung kadang menyesatkan. Seperti pepatah kuno, malu bertanya, sesat di jalan. Akhirnya kita pun bertanya-tanya ke warga sekitar. Akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Kita berempat saling bengong dan saling pandang dengan sikap seperti terheran-heran. Kita langsung turun, ternyata pengunjung ramai sekali yang datang untuk mandi di kolam sumber Kali Reco ini. Kita sebelumnya mengira ini akan luas, namun ukuran pemandiannya sekitar 3x5 dengan dinding keramik. Mungkin karena faktor dinding keramik di lingkungan alam inilah yang membuat tempat ini menjadi cerah. Anak-anak, remaja, dan dewasa berenang di sini dengan ceria, membaur menjadi satu. Tak ada tiket masuk di sini, yang ada Anda hanya harus membayar parkir kendaraan bermotor di atas pemandian. Pemandian di sumber Kali Reco ini sangat bersih, karena air mengalir langsung 24 jam tanpa henti dari sumbernya. Saya mencoba menyentuh air, terasa menyenangkan karena cuaca yang cerah panas dan air yang segar adalah sebuah perpaduan yang pas untuk bersantai dan berenang di kolam sumber ini. Air yang bersih ini keluar dari sumbernya langsung yang berjarak 10 meter dari kolam. Airnya sangat bersih dan alami. Hanya itu saja yang saya suka dari tempat ini. Kita pun mengamati sekitar. Sayang sekali kesadaran masyarakat masih kurang. Terdapat sampah berserakan dan rusaknya fasilitas membuat tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini sangat jelas terasa di raut wajah kami berempat akan tempat ini. Untuk langkah awal, pengelola minimal harus menyediakan tempat sampah dan melakukan sedikit renovasi agar tempat ini layak menyandang nama sebagai tempat wisata. Kedepannya, jika ada wisatawan yang datang ke tempat ini dari lokasi yang jauh, diharapkan mereka akan senang dan bahagia karena melihat tempat ini terawat dengan baik. Itu saja harapan kita dari Tenyom Team yang gemar berwisata santai receh mantap, istimewa. Ayo kita sapa pengunjung yang ada di sini. Oke lor, ketemu di YPWB Channel. Sekarang kita bersama Mas siapa? Boy. Mas Boy. Dari mana Mas Boy? Surabaya. Oh, Surabaya. Mantap lor. Ini wisatawan dari Surabaya ke sumber Kali Reco. Motivasinya ke sini tuh dapat informasi, terus dapat remaja dari mana? Dapat dari teman-teman Instagram sama anak-anak motor. Dari Instagram dan anak-anak motor ke sumber Kali Reco. Seneng gak Mas? Seneng kok. Mantap. Oke, Mas Boy, kita lanjut senang-senang. YPWB, mantap lor. Lanjut. Seperti itulah keceriaan pengunjung di sini yang bernama Mas Boy dan teman-temannya dari Surabaya. Tak kalah dengan mereka, saya dan Mas Ade juga mandi dan bersenang-senang di sini.
Dimanapun kita berada, selalu bersyukur dan bahagia, karena sehat datangnya dari pikiran yang bahagia. Buat kalian yang di sana, jangan bersedih hati, tersenyumlah pada dunia. Kita pun selesai bersenang-senang. Saya dan Mas Ade menghampiri Mas Rizky dan Mas Jimmy. Mereka tidak ikut berenang dan menunggu dekat titik sumber air. Kita sepakat melanjutkan petualangan untuk mengelilingi jalur goes paling luar dari Bandara Abdul Rahman Saleh. Kita meluncur ke jalan, namun belum jauh meluncur kita melihat ada pertandingan sepak bola. Ternyata ini pertandingan turnamen sepak bola antar SSB atau sekolah sepak bola. Usia pemainnya sekitar anak-anak SD hingga SMP, namun terlihat profesional dalam permainannya. Pertandingan menarik ini kita nikmati penuh keceriaan, karena banyak hal menarik di lapangan. Kita berempat memang menyukai sepak bola, dan lebih dari 30 menit kita berhenti di sini. Hanya sekedar menikmati indahnya permainan sepak bola ini. Ternyata 30 menit tidak cukup kita menonton ini. Kita lanjut sampai pertandingan babak pertama berakhir. Nonton sebentar dulu. Ini nonton apa? Masa lalu, Mas. Ingat masa lalu ya? Atlet. Setelah pertandingan berakhir, kita berkemas kembali melanjutkan petualangan menuju ke jalur bandara. Pasti ini akan sangat menarik. Kita lanjut meluncur ke jalanan, di mana sempat tertunda 1 jam digunakan menonton sepak bola. Di mana di jalan kita bertemu dengan Mas Riki Dengkul Anjlok dari Tenyom Team. Karena ada keperluan keluarga sehingga tidak bisa ikut berpetualang. Kita melanjutkan perjalanan. Hari dari pagi kini menjadi semakin siang, panas mulai terasa. Perjalanan tidak sesingkat yang kita bayangkan. Ternyata petualangan hari ini begitu panjang dan menyenangkan. Panas matahari mulai menyengat. Saya terasa kelelahan dan sangat berkeringat. Begitupun juga lainnya. Melewati jalur perkampungan, lalu masuk ke perkebunan, di mana lahan yang kita lewati sangat luas. Sangat panjang jalur rute keliling Bandara Abdul Rahman Saleh ini. Kita melewati jalur di bagian luar dari pagar pembatas. Karena dilarang masuk ke area bandara. Jika masuk, maka akan melanggar hukum penerbangan. Kita adalah warga negara yang baik, patuh terhadap hukum. Sebagai warga negara, kita berharap hukum di negara ini tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita lanjut menelusuri jalur goes keliling Bandara Abdul Rahman Saleh. Semakin siang maka semakin panas. Ternyata ada juga yang melewati jalur ini, karena berkali-kali kita berpapasan dengan beberapa goeser. Hamparan hijau perkebunan membuat pemandangan terlihat sangat indah jika melewati jalur ini. Kita berhenti sejenak membahas spot pemandangan yang ada di jalur ini sambil mengamati sekitar. Kata Mas Rizky, spot terbaik ada di titik tersebut karena jika ada pesawat lepas landas atau landing, pesawat akan terlihat sangat dekat dan indah untuk diabadikan dalam foto atau video. Kita melaju dengan kencang di jalur ini, melibas semua jalur dengan penuh semangat. Disarankan jika kalian melewati jalur ini, usahakan di pagi hari atau sore hari untuk menghindari terik matahari. Ternyata sangat menarik juga petualangan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian Sobat Telur? Hidup, ya inilah hidup. Kita memerankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan. Karena hidup adalah pilihan dari sifat dasar manusia yang berkehendak bebas. Maka dari kita, kalian, kamu, dia, saya, dan aku tetaplah menjadi baik dalam melewati apapun kerasnya kehidupan. Tidak ada istilah orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti. Menurutku itu salah. Orang baik tetaplah menjadi orang baik, dan orang jahat harus berubah menjadi baik. Itulah yang benar. Intinya kita harus bersyukur, dan yang paling penting kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis, dan meneladani sifat-sifat baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena beliau adalah tauladan kita. Oke Sobat Telur, terima kasih saya ucapkan buat yang sudah setia mengikuti tayangan ini sampai akhir. Jangan bersedih, tetaplah tersenyum. Oke Lur, istimewa. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Sobat Telur, oke Lur, mantap.